Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Damai, senantiasa menyertai kita semua. Pada hari Minggu ini, kita merayakan Pesta Penampakan Tuhan. Gereja bersuka cita karena Tuhan telah memberikan sebuah hadiah terbesar bagi kita, yaitu putranya sendiri, Sang Allah menjadi manusia, Sabda yang telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan kita semua sudah berbahagia dengan perayaan yang begitu meriah, merayakan Hari Raya Natal. Dan pada hari Minggu ini kita merayakan Pesta Penampakan Tuhan. Penampakan Tuhan atau Epifani atau Teofani, di mana Tuhan membuka tirai, membuka mata dan hati kita agar kita mampu melihat siapa Dia sebenarnya. Tuhan mewahyukan dirinya, siapa dirinya sebenarnya, dan bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa harus kita pahami dan kita imani dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendalami bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita. Bacaan Injil hari Minggu ini diperdengarkan kepada kita tentang 3 orang Majus dari timur yang datang mencari raja yang baru dilahirkan, dan mereka akan menyembah Dia. Mari perlahan-lahan kita masuk dalam permenungan kita bersama bacaan Injil suci hari ini. 3 orang Majus dari timur. Para Majus atau dalam bahasa Yunani-nya disebut para magis, atau mereka yang terpandai, terdidik, dan mereka yang memiliki ilmu yang tinggi. Mereka adalah para cerdik cendekiawan, orang pandai dari timur. Dan oleh kitab suci, oleh para pemazmur dan bacaan-bacaan suci, senantiasa memberitahukan kepada mereka, mereka adalah orang-orang dari tanah yang jauh, tempat terbitnya matahari di tanah Arabia. Orang-orang cendekiawan, orang-orang bijak inilah yang mencari raja di Israel. Dan mengapa atau apa yang membuat mereka harus mencari? Kita kembali dalam perjanjian lama, karena di Israel pada kitab bab 24 ayat ke-15 tertulis bahwa dari mulut seorang nabi yang bernama Balaam bin Beor, Bileam bin Beor, yang bernubuat bahwa aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang yang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Nubuat nabi ini tersebar dan terjadi untuk seluruh penduduk Israel. Dan oleh karena demikian tenernya, Israel pernah hadir seorang anak yang disebut dan menyebutkan dirinya yang teurapi. Dia adalah Bar Kokhba atau anak dari bintang atau cahaya. Dan cahaya inilah yang menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan oleh seluruh orang Israel. Dinubuatkan bahwa bintang itu telah terbit dari timur dan akan menjadi tanda kemenangan bagi Israel, bahwa seorang raja akan lahir. Dan oleh karena itulah orang-orang pandai, orang-orang terdidik inilah mencari pergerakan bintang tersebut. Dan juga dalam sebuah kitab Nabi Mika mengatakan bahwa dari Bethlehem, dari tanggul Isai akan lahir seorang raja. Dan 2 nubuat inilah yang menjadi dasar bangsa Israel menantikan kedatangan seorang raja baru yang akan menyelamatkan Israel, seperti Raja Daud. Dan 3 raja ini datang dituntun oleh bintang. Bintang yang tidak lain adalah cahaya dari Tuhan itu sendiri. Malaikat yang memberikan pesan kepada mereka secara misterius, di mana dengan pengetahuan mereka Allah memberikan kebijaksanaan, di mana manusia dengan semua pengetahuannya bekerja sama dengan Tuhan Sang Cahaya akan menemukan Tuhan itu sebenarnya. Ilmu pengetahuan yang kita peroleh adalah sebuah sarana yang dihadiahkan Tuhan bagi kita untuk menemukan Tuhan dan menyembah Dia. Oleh karena itu, bukanlah sebagai sebuah tanda bagi kita untuk menyombongkan diri di atas dunia dengan semua kepandaian kita, dengan ilmu pengetahuan kita yang dimiliki. Tetapi setidaknya ilmu pengetahuan yang kita miliki adalah sebuah sarana untuk mencari, menemukan, dan memuliakan Tuhan. Mari kita dipanggil untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan kita untuk menyembah Sang Tuhan, Sang kebenaran, Sang cahaya itu sendiri. Dan lihatlah hari ini mereka datang menemui Yesus Sang Raja yang sejati. Mereka adalah orang-orang terdidik dan terpandai. Mereka bersujud di hadapan Sang Raja yang sebenarnya, Sang Cahaya, yang menuntun mereka kepada cahaya yang sebenarnya. Di sana mereka mempersembahkan emas, dupa, dan mur.
emas adalah sebuah persembahan di mana menandakan kemahakuasaan Tuhan, bahwa Kristus atau yang bayi yang baru lahir di hadapan mereka adalah Raja. Dupa atau kemenyan adalah tanda di mana Kristus akan mati, dan dengan dupa memberikan keharuman atas tubuh yang atas nama cinta rela mati demi kita. Dan mur atau semua wangi-wangian adalah tanda bahwa Kristus akan dimuliakan. Dupa memberikan kepada kita di mana kita memberikan wangi-wangian kepada Tuhan. Dia adalah Raja, dan Dia bukan hanya Raja, Dia adalah Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, tindakan orang-orang pintar, orang-orang Majus dari timur membawa kita pada permenungan yang begitu mendalam, bahwa seluruh kepandaian kita, segala yang kita miliki haruslah dipersembahkan kepada Tuhan sebagai prioritas utama kita. Pencaharian kita akan nafkah kita, kehidupan kita, kesuksesan kita harus berpangkal dan bermuara pada pencaharian kita tentang Tuhan, kepada cahaya yang menuntun kita. Hari demi hari kita berjalan, hari demi hari kita berkorban demi keluarga dan sanak saudara kita. Tetapi marilah kita ingat bahwa kita adalah utusan Tuhan yang mencari cahaya itu sendiri, yang berusaha mencari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang Katolik yang sejati adalah pribadi yang berusaha mencari cahaya itu, mencari Tuhan, supaya menemukan Tuhan, sujud menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan membagikan cinta Tuhan itu kepada siapapun di dunia ini. Disinilah letak penampakan Tuhan. Ketika Tuhan hadir, kita pun akan bahagia di surga dan juga dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Mari kita bersama-sama merangkul satu sama lain, mencintai seluruh cinta Tuhan, dan berusaha bersama-sama mencari Tuhan yang menampakkan diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan semoga Natalmu dan hari-harimu semakin dipenuhi dengan sukacita dan terang dari Sang Tuhan.